Tuhan, kita naikkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 335.
bangkit berdiri. Kita bersuka cita buat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Naikkan pujian kita. Tuhan Yesus baik. Yang surgawi, bila ku merenungkan kasih Tuhan. Yeah.
Tiba saatnya kami akan memberikan kesempatan bagi sidang jemaat yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kami undang untuk tampil ke depan. Sebelum menyambut itu kita naikkan pujian kita, Jalanmu tak terselam oleh setiap hati kami. Langsung panggilkan pujian dari kaum muda untuk kami dipujikan.
Tiba saatnya kita akan memberikan bersama kita, membawa bersama kita kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami naikkan kembali kepadamu, buat Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami merasakan Engkau menyertai kami dalam pekerjaan kami, juga kami merasakan bahwa Engkau ikut serta tentang hal yang baik dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, kami membawa sebagian dari berkat yang sudah Engkau titipkan kepada kami, Bapak. Biarlah Tuhan di hari-hari kemudian juga Engkau selalu menyertai kami, memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami dalam hidup kami bisa menjadi berkat bagi orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sambil membuka bersama kita akan pujian kita. Kasih Allah melimpah kita. Kuduskan, disucikan oleh firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan, kita naikkan pujian kita. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Datang
Tuhan kami yang utama adalah firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjamin hidup kami, firman-Mu yang selalu menopang kami, menguatkan kami. Bahkan firman-Mu selalu menuntun arah hidup kami Tuhan, agar arah perjalanan iman kami sampai kepada tujuan, masuk ke pernikahan anak domba Allah. Engkau yang sudah menuntun kami di hari-hari yang lalu. Tuntunan Tuhan juga kami hadapkan di hari-hari mendatang ini Tuhan. Tidak ada kekuatan dari diri kami, tapi kekuatan yang berlimpah itu datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Engkau beri kesempatan bagi kami pada siang hari ini untuk menikmati firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau selalu menopang kami Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Kami percaya, kami mengerti firman-Mu sampai firman-Mu menjadi darah daging dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kesempatan yang Engkau berikan.
Teman-teman kami yang tidak bisa hadir, Tuhan juga menolong mereka apapun keadaan mereka. Uluran tangan Tuhan kami harapkan bagi mereka, Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengerti setiap pergumulan kami. Engkau berikan jalan keluar bagi kami. Engkau bukakan bagi kami. Terlebih ketika firman-Mu dibukakan, membuka jalan bagi kami untuk terus berharap kepada Engkau, Tuhan. Urapi kami semua, segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang seringkali mengganggu kami saat menerima firman-Mu. Bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Tutup bungkus kami, Tuhan. Dari luar sampai ke ruangan ini ada ketenangan bagi kami untuk menikmati firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur saudara-saudara buat anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Pada pagi siang hari ini Tuhan berikan kesehatan kepada kita saudara-saudara, sehingga kita bisa hadir pada siang ini bertemu dengan Tuhan, mempersembahkan hidup kita, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati kita. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Sekali lagi salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Kita sudah mendekati di bulan Desember. Ini bagian-bagian terakhir di bulan November ini, saudara-saudara. Tentu kita sangat bersyukur 1 tahun hampir kita jalani, dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita. Justru juga menghadapi tahun-tahun mendatang, kita selalu memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita. Dan pada siang hari ini kita masih melanjutkan firman pengajaran yang sedang kita tekuni, saudara-saudara. Di hari-hari yang lalu kita belajar tentang merpati, lalu berikut juga belajar kita tentang keledai, saudara-saudara. Semua ini menggambarkan perjalanan kita sebagai anak Tuhan, karena punya sasaran. Tidak di dunia ini sasaran kita, saudara-saudara. Di dunia ini kita menumpang saja. Ya, di dunia hanya menumpang, saudara-saudara, supaya kesempatan di dunia. Sebenarnya tujuan hidup di dunia hanya satu, bertobat. Kalau sudah bertobat, udah jelas tujuan hidup kita, saudara-saudara. Sebelum kita bertobat, apalagi di dunia menambah-nambah dosa, itu satu hal yang sangat menyedihkan kalau tujuan hidupnya tidak benar di dunia ini. Jadi tujuan hidup di dunia bertobat, kembali kepada Tuhan. Itu arti bertobat. Kalau sudah kembali kepada Tuhan, sudah mencapai tujuan hidup kita. Kalau sudah kita kembali kepada Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan akan selalu menyediakan segala kebutuhan kita, karena kita sudah bertobat, sudah kembali kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan ketika kita mengakhiri hidup kita, dan sudah jelas, saudara-saudara, kita mencapai tujuan, yaitu kita masuk pesta nikah Kristus, masuk kerajaan 1000 tahun, dan bersama dengan Tuhan di Yerusalem baru, saudara-saudara. Dan ini pada beberapa hari kebaktian ke depan ada tema yang juga sangat menarik bagi kita, saudara-saudara. Perjalanan yang sangat ajaib, perjalanan melampaui pikiran kita, saudara-saudara. Ada 4 perjalanan yang melampaui pikiran kita. Ya, penulis Amsal ini, saudara-saudara, heran melihat 4 jalan yang dijalani oleh disebut juga, saudara-saudara, ada Raja Wali, ya, ada perjalanan ular, ada perjalanan kapal, dan perjalanan seorang laki-laki dengan perempuan. Perjalanan yang ajaib, saudara-saudara. Perjalanan yang melampaui batas pikiran kita. Kita baca dulu, saudara-saudara, Amsal Sulaiman. Kita baca ayat ini, kita akan memperhatikannya, saudara-saudara, supaya kita belajar dari dalamnya, saudara-saudara sekalian. Ya, perjalanan yang sangat
mengherankan ini, penulis Amsal ini, saudara-saudara sangat kagum melihatnya, dan juga merupakan pelajaran bagi kita, saudara-saudara, betapa indahnya ketika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 30 kita baca, saudara-saudara. Ya, Amsal Sulaiman 30 ayat 18 sampai 19. Penulis Amsal ini namanya Agur. Agur nama penulis ini, Agur bin Yake, saudara-saudara. Ini penulis yang sangat luar biasa. Kita baca bersama-sama Amsal Sulaiman 30 ayat yang ke-18 sampai 19. 1, 2, 3. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. 4 ini yang mengherankan dia, saudara-saudara. Perjalanan ajaib bagi dia, perjalanan yang mengherankan, atau perjalanan yang tak ku mengerti. Itu di ayat 3, ayat yang ke-9. Perjalanan yang mengherankan dan perjalanan yang tidak mengerti, itu perjalanan yang melampaui batas pikiran, saudara-saudara. Kadang-kadang kita lihat di dunia ini, ada perjalanan ini, ada ini, tetapi penulis ini, si Agur bin Yake ini, 4 hal ini dilihat sangat mengherankan, saudara-saudara. Ya, yaitu perjalanan jalan Raja Wali di udara. Raja Wali bisa jalan di udara dengan kekuatan sayapnya. Ya, kalau burung yang lain hanya terbang dari pohon ke pohon. Pohon yang satu paling banter bisa lewati pohon beberapa, saudara-saudara. Atau burung yang lain bisa melewati antara bukit, terbang dari bukit ke satu bukit yang lain. Beda sekali Raja Wali ini, dia bisa terbang melewati udara dari gunung yang satu, dia terus terbang, saudara-saudara, ke gunung yang lain. Heran penulis Amsal ini, saudara-saudara. Gak dapat ku mengerti. Heran saya, ya. Di luar pikiran saya, dia begitu kuat, saudara-saudara. Pada umumnya burung yang lain takut kalau terbang, jangankan dari gunung ke gunung, dari bukit ke bukit aja dia takut. Oh, nanti ada badai, kekuatan sayapnya nggak kuat, saudara-saudara. Tapi Raja Wali ini begitu kuat, dari antara gunung yang satu dia terus terbang. Udara itu sudah bagian darinya, adalah bagian dari jalan kehidupannya, saudara-saudara. Nah, apa yang penting kita pelajari dari jalan Raja Wali ini? Nah, ini perjalanan iman kita. Perjalanan iman kita, saudara-saudara. Jangan perjalanan iman kita hanya dari satu ke satu aja udah gugur. Lompat dari ranting satu ke ranting yang lain udah takut, udah gugur. Ya, terbang dari pohon satu ke pohon yang lain sudah takut, sudah, aduh, nggak mampu, nggak sanggup. Kelemahan manusia kebanyakan selalu begitu, aduh, nggak mampu aku, nggak tahu aku, nggak sanggup aku, nggak mampu aku. Ini harus kita ubah diri kita. Raja Wali dia bisa mampu, saudara-saudara, bahkan menghadapi angin sekalipun. Burung yang lain takut kalau sudah badai pasti mundur. Tapi Raja Wali coba belajar. Kenapa takut burung yang lain melihat badai? Dia coba dengan kekuatan sayapnya. Begitu dia masuk, enak kali. Gak usah kepak-kepakan sayapnya. Rupanya badai ini terus membawa dia. Terus dia bermain-main atas badai. Terus sampai dekat ke gunung. Itulah perjalanan yang mengherankan penulis Amsal ini, saudara-saudara. Jalan Raja Wali di udara. Sama perjalanan iman kita seperti begitu. Ya, perjalanan iman kita beda dengan perjalanan orang yang gak punya iman. Kalau orang gak punya iman, sedikit-sedikit, aduh, gak mampu. Sedikit-sedikit menyerah. Sedikit-sedikit putus asa. Nah, ini bukan perjalanan seperti jalan Raja Wali, saudara-saudara. Tapi Tuhan ajar kita untuk anak Tuhan itu perjalanan hidupnya persis seperti perjalanan Raja Wali yang bisa berjalan di udara, saudara-saudara. Saudara kalau baca di internet bagaimana seekor induk Raja Wali mengajar anak-anaknya terbang. Ya, kita pelajari di internet, saya juga belum pernah melihat, saudara-saudara. Satu saat
Induk Raja Wali ini menggoncangkan sarang-sarangnya, saudara-saudara. Dia goncang sarang-sarangnya. Anak Raja Wali ini bilang, aduh kenapa? Apa salah saya? Apa salahku? Kok induk saya ini digoncangkan sarangnya, dihampur-hampurkan sarangnya? Mungkin dia bilang, bu ampun bu, kenapa, ada apa ini, apa salahku? Si induk Raja Wali akan bilang, gak ada salahmu apa-apa. Tapi supaya kau jangan berhenti di sarangmu terus. Jangan tidur-tidur terus di situ. Jangan mengharapkan terus dari saya. Ini pelajaran kita mengajari anak-anak kita. Jangan semua anak-anak kita minta apa saja, iya. Kita tunjukkan kita lebih hebat dari yang lain. Kita lebih hebat dari Tuhan. Digoncangkan sarangnya, saudara-saudara. Anak Raja Wali belajar berapa? Aduh, kalau saya bertahan di sarang ini, jatuh saya. Ya satu saat dia teriak. Anak Raja Wali akan teriak satu saat, teriak. Induknya biar, ayo jangan kau lompat dari sarangmu itu. Dia lompat ke dahan, saudara-saudara. Ya, sarangnya sudah hancur. Makanya kadang-kadang hidup kita ini diizinkan Tuhan. Segala yang kita harapkan di dunia ini digoncang Tuhan. Goncang ekonomi kita, goncang kesehatan kita, satu saat akan digoncangkan oleh Tuhan. Terutama nanti hari-hari ini banyak hal yang goncang. Tapi bukan karena jahatnya induk Raja Wali. Kalau digoncangkan Tuhan sesuatu dalam hidup kita, bukannya Tuhan gak peduli atas hidup kita. Ada hal yang diajarkan Tuhan atas hidup kita. Sama seperti induk Raja Wali. Mula-mula anaknya gak mengerti. Kenapa? Sarang saya tadi sudah enak di sini, udah tidur-tidur, makan diantar. Kenapa sekarang sarang ini harus digoncangkan? Anak Raja Wali tidak punya sarang lagi, dia hanya tinggal di dahan, di ranting, saudara-saudara. Sudah begitu di ranting, dipegang kuat-kuat ranting ini. Datang induknya, dicakar, ditarik kakinya dari ranting itu, dia jatuh, saudara-saudara. Ya, jatuh mungkin mula-mula, aduh, induk saya ini apaan ini? Mungkin membiarkan saya mati, dia jatuh, saudara-saudara. Induk Raja Wali tengok. Gak sampai tergeletak, begitu dia teriak-teriak, induk Raja Wali datang dari bawah dengan kekuatan sayapnya. Anak induk Raja Wali masuk di atas sayapnya, saudara-saudara. Terus mulai tenang hatinya. Oh enak kali rupanya kalau terbang. Setelah itu ditaruh lagi di atas ranting, saudara-saudara. Ya, berulang-ulang. Apa pelajaran yang penting diajarkan induk Raja Wali? Gunakan sayapmu. Gak selama-lamanya engkau berharap sama aku. Sama kita mengajari anak kita. Gak selamanya kau yang minta uang dariku. Gak selamanya engkau mengharapkan dariku. Kau harus belajar gunakan imanmu. Kau harus kerja. Kau harus semangat. Kau harus sekolah. Kau harus belajar. Kau harus belajar kerja. Itu perjalanan, saudara-saudara. Terus anak Raja Wali ini dia coba gunakan sayapnya. Sedikit-sedikit digunakan. Ya. Datang lagi induknya, dicakarnya kakinya, dilepaskan. Anak Raja Wali dia teriak, saudara-saudara. Teriak dia dari bawah lagi datang, sudah lelah anak Raja Wali ini, induk Raja Wali tadi taruh sayapnya. Dia naik di atas sayapnya. Ya. Satu saat sudah jauh dari pohon, saudara-saudara. Ini sudah jauh dari pohon. Dia lepaskan lagi sayapnya. Dia kepak-kepakan sayapnya. Anak Raja Wali gak bisa lagi di sayapnya. Dia harus keluar dari sayap induknya, saudara-saudara. Ya, apalagi pelajaran dari induknya ini. Kau jangan berharap kepada sayapku ini. Kau harus tinggalkan sayapku. Kau harus gunakan sayapmu. Ya, datang anak Raja Wali mulai gunakan sayapnya, saudara-saudara. Enak rupanya gunakan. Tapi begitu dia lelah, belum sampai mencapai ranting-ranting pohon, dia teriak lagi. Datang induk Raja Wali, taruh lagi dia dari bawah. Hingga anak Raja Wali tadi di sayapnya, saudara-saudara. Apa pelajaran dari induk Raja Wali? Kita berbeda. Kita berbeda, bukan kita kayak burung-burung yang lain. Hanya mampunya dari pohon ke pohon. Hanya mampunya terbang dari satu ke satu yang lain. Kita beda. Saudara, sejauh mana kita belajarkan, tanamkan iman kita kepada anak-anak kita. Satu saat dia bilang, iya ya, diajari mama saya berharap sama Tuhan. Ketika saya minta uang, gak dibilang ini uang. Berdoa kau, berharap kau. Ya,
Ketika aku minta sesuatu, dia bilang, belajar kau kerja. Kerja di mana? Mulai dari rumah, kerja di rumah. Jangan kita manjakan anak kita. Kita ini nanti seperti Raja Wali harus terbang, saudara-saudara. Menghadapi badai sangat hebat sekali. Satu saat anak Raja Wali udah mulai besar, saudara-saudara. Induknya, dia goncangkan lagi pohon. Ayo kita terbang, ayo terbang. Udah bisa terbang sama-sama, saudara-saudara. Terbang, udah bisa gandengan terbang. Anak Raja Wali terbang sama-sama, saudara-saudara. Itu belum menghadapi badai. Dari pohon ke pohon, dari bukit ke bukit. Sekarang menghadapi badai. Ya, induk Raja Wali bilang, kita bukan hanya terbang, kita sampai mampu menghadapi badai, melintasi badai. Mula-mula anak Raja Wali ini pun takut, saudara-saudara. Ya, takut. Tapi induk Raja Wali, ayo. Ketika dilihat masuk ke badai, dia goncang, takut. Tetap sediakan sayapnya. Ketika lelah anaknya ini, saudara-saudara. Satu saat sama-sama. Ya, sama-sama, saudara-saudara. Saudara tahu Raja Wali satu saat nggak selamanya kuat. Induk Raja Wali satu saat sudah mulai kuku-kukunya, cakar-cakarnya sudah tua. Ya, paruhnya sudah tua, sudah sekian lama dia ngasih makan sama anaknya. Sayapnya pun sudah lemah. Satu saat sama kita manusia. Ketika kita tidak berdaya lagi. Ya, ketika kita tidak mampu lagi. Saudara-saudara, induk Raja Wali akan cari di gunung batu yang sangat tinggi. Yang jarang siapapun mampu masuk ke sana karena dia mau memperbaharui kekuatannya. Ya, untunglah ada anaknya ketika satu saat dia nggak berdaya lagi. Satu saat semua sayap-sayapnya dia harus kepak-kepakan ke gunung batu, saudara-saudara. Paruhnya tadi juga dipatuk-patuk kepada batu, cakar-cakarnya tadi. Sehingga dia kembali kepada Raja Wali yang baru lahir. Ya, kembali kepada Raja Wali yang lahir. Semua sayapnya sudah terkupas, paruhnya, kuku-kukunya, semua. Satu saat dia hanya tinggal di dalam bukit batu, bersinar, berjemur di atas bukit batu. Gak mampu lagi terbang cari makan. Gak lagi terbang mampu untuk menghadapi musuh. Dia hanya berdiam diri. Dia hanya menanti-nanti. Itu akan sekian lama, saudara-saudara. Sampai tumbuh lagi sayap yang baru. Sampai tumbuh lagi paruh yang baru. Sampai tumbuh lagi cakar yang baru. Saat penantian itulah membutuhkan. Kalau masih ingat anak-anaknya tadi. Makanya semua kita akan menjadi tua. Ya, teringat dia sudah nggak mampu lagi, saudara-saudara. Teringat anaknya, oh itu mama saya udah nggak mampu lagi. Dia kirim makanan, saudara-saudara. Dia antar makanan. Satu saat anak ini pun akan sama juga, saudara-saudara. Dia antar makanan. Karena mamanya tadi sudah tua renta, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, sayapnya nggak ada lagi. Paruhnya nggak ada lagi, cakarnya nggak ada lagi. Kalau ada musuh nggak mampu dia menghadapinya. Itu makanya dibilang Raja Wali ini akan membaharui kekuatannya. Dia hanya menanti-nanti. Dia menanti-nanti sampai tumbuh sayap yang baru. Makanya hebat Raja Wali ini mampu hidup puluh-puluhan tahun, saudara-saudara. Berpuluh tahun bisa hidup. Begitu dia sekian bulan terus gak mampu cari makan, ada Raja Wali yang lain ngantar dia makan, ada Raja Wali yang lain ngantar dia makan, sehingga tumbuh lagi sayapnya. Dia ketika tumbuh sayapnya, dia akan menjadi Raja Wali yang muda lagi. Ya, membaharui kekuatannya, dia akan begitu kuat sayapnya. Sama juga yang anak yang tadi pun satu saat akan membaharui kekuatannya. Apa pelajaran dari Raja Wali ini? Satu saat kita juga tidak berdaya, saudara-saudara. Kita butuh orang lain. Ya, kita butuh orang lain. Ada saatnya kita menanti-nanti, saudara-saudara. Makanya pelajaran penting. Kenapa dicatat ini perjalanan Raja Wali? Hidup kita ini sama, saudara-saudara. Ya, ayah ibu kita mengajarkan iman kepada kita, mewariskan iman kepada kita.
Sehingga kita punya sayap. Saudara bisa kerja, saudara bisa sekolah, saudara punya materi, saudara punya kesanggupan, kemampuan. Lalu ada satu saat yang dulu sekian lama ngasih kita biaya, ngasih kita makan, ngasih kita hidup, lalu kita biarkan. Lebih jahat kita dari burung Raja Wali. Lebih jahat kita dari hewan-hewan, saudara-saudara. Ya, makanya penulis Amsal ini heran, dia lihat jalannya Raja Wali ini, sangat heran. Sampai melampaui pikirannya, saudara-saudara. Hari ini kita belajar dari Raja Wali. Pelajaran apa? Ini perjalanan iman kita. Ya, perjalanan iman kita. Kalau saudara punya iman, kalau kita mengajarkan iman kepada anak-anak kita, ya, satu saat ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak berdaya, ada orang lain yang bisa menopang kita. Tentu tidak berharap kita kepada mereka, tapi berharap kepada Tuhan. Ya, nah siang hari ini yang kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Raja Wali berjalan di udara, saudara-saudara. Ya, ada lagi nanti pelajaran jalan ular. Ular di atas cadas. Ini juga ngeri juga, saudara-saudara. Ular di atas cadas. Cadas ini batu licin, saudara-saudara. Ular kok bisa lewat gak punya kaki, hanya perutnya aja. Ya, bisa berjalan di atas cadas. Kalau ular saja gak punya kaki bisa berjalan di atas cadas. Di atas batu-batu yang licin, dia nggak jatuh, tapi dia kuat. Kenapa kita seringkali takut dalam perjalanan kita? Kita punya kaki, kita punya tangan. Selalu kita bilang, aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Ular berjalan di atas cadas. Biar nggak punya kaki, dengan kekuatan perutnya, dengan dia menggeliat, dia begitu berjuang, saudara-saudara. Atas cadas ini biar bisa dilewati. Ya, ada lagi nanti yang ketiga, perjalanan kapal di laut. Ya, dulu saya nggak pernah laut, nggak pernah melihat laut. Begitu saya mau ke Surabaya, berangkat dari pelabuhan Belawan, oh ini rupanya laut. Di kapal, saya pikir dulu dunia ini lebar kali, saudara-saudara. Tanah ini rupanya di laut berhari-hari, saudara-saudara. Berhari-hari, 3 hari 3 malam kami di laut. Sampai lebih kurang 4 hari 4 malam waktu itu. Rupanya jauh kali laut ini, kupikir. Dari kampung kami aja ke Medan hanya dijalani nggak sampai 1 hari waktu itu. Rupanya lebih luas laut daripada darat. Begitu, saudara. Tapi kapal bisa melewati gelombang besar, saudara-saudara. Ya, gelombang besar bisa dilewati oleh kapal ini. Penulis Amsal juga melihat, aku heran melihat kapal bisa melewati lautan, saudara-saudara. Ya, itu pelajaran yang ketiga juga. Lalu pelajaran yang ketiga mengherankan, perjalanan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ya, yang keempat ini, saudara-saudara, wah, perjalanan seorang laki-laki dengan seorang gadis yang mau masuk dalam pernikahan. Itu juga perjalanan yang sangat penting dipelajari, saudara-saudara. Berapa orang laki-laki berjalan dengan anak gadis, kadang-kadang gak setia, kadang-kadang berdosa, kadang-kadang bermacam di situ masalah. Apalagi waktu mau masuk pernikahan, gak tanggung, saudara-saudara. Ya, banyaknya masalah. Ada saja orang mengabarkan isu yang buruk. Ya, ada saja mengajari hal-hal yang gak baik. Sehingga pelajaran seorang laki-laki dengan seorang gadis ini sangat menakjubkan, saudara-saudara. Sampai melampaui batas pikiran. Ini 4 ini pelajaran, saudara-saudara. Ya, sama seperti pelajaran perjalanan iman kita. Ya, perjalanan iman kita. Ingat, kita berjalan dengan iman. Kalau orang di dunia berjalan dengan kekuatan inteleknya, kekuatan pikirannya, berjalan dengan kekuatan ekonominya. Ya, kalau kuat inteleknya dia jadi pejabat. Ya, kalau kuat ekonominya dia menjadi seorang kaya. Ya, tapi kita enggak. Ya, bukan kekuatan intelek kita utamakan.
bukan kekuatan uang kita. Tapi yang kita utamakan adalah kekuatan iman kita. Itulah seperti Raja Wali, itulah seperti ular bisa di atas cadas, seperti kapal bisa di laut, seperti laki-laki dengan seorang gadis. Kita punya iman. Ya, saudara punya iman. Belum tentu iman ini dimiliki orang kaya, dimiliki orang pejabat, dimiliki orang kaya, orang pandai. Tapi kita miliki. Keistimewaan kita nanti kepada orang lain. Keistimewaan 4 ini, saudara-saudara. Keistimewaannya adalah iman. Ya, iman yang dimiliki. Satu saat kita juga seperti ular ini, gak punya kemampuan, saudara-saudara. Gak punya kemampuan, gak punya tangan, gak punya kaki, saudara-saudara. Bisa lewati cadas. Iman kita satu saat seperti begitu. Ya, kita bisa melewati batu cadas bukan dengan kekuatan daging kita, kekuatan fisik kita, tapi iman yang kita miliki itu akan membuat kita kuat, saudara-saudara. Ya, kapal juga begitu. Ya, kekuatan imanlah yang saudara harus miliki. Kalau saudara nggak punya iman, hari-hari ini digulung kita, saudara-saudara. Digulung iblis kita, digiring kita untuk masuk kepada neraka selama-lamanya. Dan sekarang ini iblis menggiring anak-anak Tuhan yang diharapkan anak Tuhan. Ingat, iblis itu paling tahu firman Tuhan. Ya, keluar masuk ke sorga, keluar masuk, kasih lapor, kasih itu, tahu dia semua. Kalau saudara nggak punya iman, makanya Timotius berkata, kalau Tuhan mau datang, adakah anak manusia mendapatkan iman di bumi? Sekarang hampir terkikis iman kita. Ya, kita utamakan semua, uanglah paling utama, pekerjaanlah utama, hartalah utama. Yang utama bukan itu, kata Alkitab. Bukan uang, bukan kepandaian. Saudara boleh sekolah sampai mencapai titel apapun, tapi bukan itu menentukan iman kita. Di Alkitab kita ini ditulis bukan orang-orang intelektual yang hebat, bukan orang-orang yang kaya, yang punya duit, yang macam-macam tertulis di Alkitab ini. Orang yang punya iman yang bisa nanti terbang seperti Raja Wali terbang di udara. Kalau saya sampaikan ini karena kita berada di hari-hari terakhir. Anak-anak kita boleh sekolah. Ya, pengetahuan di dunia ini hanya mampu di dunia, belum tentu terpakai. Ya, sekarang kalau lapangan pekerjaan begini, sekolah dia di bidang ini, pekerjaannya bukan di bidang itu. Ya, tapi mau nggak mau ditakuni dia belajar lagi di sekolah. Lalu kita pikir ngapain dia sekolah jurusan itu? Kalau toh dia kerja di bukan jurusannya. Begitulah dunia, saudara-saudara. Ya, satu saat iman kita ini sangat menentukan. Ya, saudara punya iman, saudara akan bisa terbang seperti Raja Wali. Saudara punya iman, saudara akan bisa seperti ular di atas cadas, biar dia batu licin, biar sangat tidak mungkin dilewati. Saudara bisa lewati. Kita bisa seperti kapal laut panjang, berapa hari pun dilewati, tetap kapal ini akan mampu menghadapi gelombang besar. Imanlah, saudara-saudara. Ya, iman yang harus kita miliki. Saudara ingat itu, orang benar itu harus hidup dengan iman. Bukan hidup dengan uang, ya, hidup dengan segala, enggak, hidup dengan iman. Ya, sampai satu saat Tuhan rontokkan semua kekuatan kita. Kalau Rasul Paulus dirontokkan semua pengetahuannya, semua apa yang dipelajari Tuhan rontokkan semua. Sampai Rasul Paulus katakan, semua yang kupelajari itu hanya bagaikan sampah. Supaya apa? Dia hidup dari iman. Ya, hidup dari iman. Rasul Petrus sebelum jadi rasul pandai sekali dia dibilang nelayan. Tapi itu pun harus dirontokkan semua, saudara-saudara. Satu saat diizinkan Tuhan kapal mereka hampir tenggelam. Kekuatan, pengalaman mereka nggak mampu menyelamatkan mereka. Seperti Raja Wali, dia harus dirontokkan semua kemampuannya. Ketika dia berseru sama Tuhan, tolong kita hampir binasa. Tuhan hanya bilang satu perkataan saja, tenang, saudara-saudara. Sampai satu saat kita hidup dengan iman.
Sampai kita tanya, hari ini aku hidup karena logikaku, karena kekuatanku, atau karena imanku? Kalau saudara hanya hidup dari kekuatan saudara, satu saat nggak bisa saudara terbang seperti Raja Wali. Ya, belajar kita, saya hidup ini dari iman saya loh. Makan saya ini karena iman. Bisa saya sekolah, anak-anak kita ajari, bisa sekolah kau karena iman. Bisa kerja karena iman, bisa makan karena iman. Semua harus kita bilang karena iman, saudara-saudara. Salah kita kalau kita bilang kau bisa kerja karena Bapak hebat, kau bisa makan karena bagus usaha kita. Bagus, satu saat saudara pasti menghadapi, digulung semuanya, saudara-saudara. Sampai satu saat betul-betul seperti anak Raja Wali gak punya apa-apa. Ya, orang benar itu harus hidup dari iman. Ya, harus hidup dari iman. Itu makanya itu Raja Wali goncangkan, saudara-saudara, sarang-sarang semua digoncangkan agar belajar gunakan iman, agar belajar gunakan sayapnya. Satu saat penting itu, saudara-saudara. Ya, kalau saya belajar anak-anak ini penting. Kadang-kadang memang nggak punya, diizinkan Tuhan nggak punya. Supaya berharap bila saudara bisa sekolahkan anak saudara dengan kekuatan ini, kekuatan itu. Ya, tapi saudara harus ajari. Ini karena iman ya, karena Tuhan. Inilah tahu betul si Petrus dengan si Lia. Ya, kau bisa ada itu karena Tuhan, karena iman, berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Nggak berdoa, nggak ada berkatnya. Sampai sekarang itu terus, saudara sekalian. Hidup dengan iman. Dan itulah pelajaran penting dari Raja Wali ini, saudara-saudara. Orang benar itu akan hidup dari iman. Roma pasal 1. Dan untuk mengajari hidup dari iman, kadang-kadang digoncangkan kita dari tempat yang nyaman. Roma, saudara-saudara. Dari tempat yang nyaman. Ya. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17. Kita baca ini sama-sama, saudara-saudara. Semua kita harus gunakan iman kita, ya. Mulai dari orang tua sampai anak-anak kita, hidup karena iman, ya. Hidup dari iman. Ini pelajaran penting bagi kita, saudara-saudara. Ya, Roma 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17. Kita baca bersama ini, saudara-saudara, ya. Roma 1 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Coba. Ini pelajaran yang diajarkan oleh induk Raja Wali kepada anak-anaknya, saudara-saudara. Bertolak dari iman, ya, memimpin kepada iman, sampai kepada iman yang lebih besar. Kalau terjemahan yang lama berkata lebih besar lagi, saudara-saudara. Ya, harus mulai dari iman. Bersyukur, saudara-saudara. Ya, semua kebanyakan kita anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan dari orang-orang sederhana. Ya, dari orang-orang sederhana. Tapi belajar gunakan iman. Ya, bertolak dari iman. Ya, anak-anak kita penting ini. Ya, dari iman. Bisa sekolah karena iman. Ya, bisa apa saja karena iman. Sampai kita bilang ini semua karena iman. Kita ajari anak-anak kita. Uang sekecil begini pun karena iman. Ya, hargakan berkat Tuhan karena ini hasil dari iman. Kalau kita bilang hasil kekuatan saya, kemampuan saya, nggak ada nilainya uang bagi anak-anak kita. Tapi kalau kita bilang ini dari iman, kita harus tanggung jawab, kita harus gunakan. Ya, makanya saya sangat bersyukur senantiasa atas kuasa Tuhan. Dituntun Tuhan selalu supaya selalu gunakan iman, gunakan iman. Si Petrus seringkali bilang enak di Bengkulu dulu. Ya, kenapa? Karena mamanya jualan, setiap hari dapat uang. Si Lia pun begitu, enak, sudah. Satu saat digoncangkan. Kita harus tinggalkan Bengkulu sampai ke Medan, habis-habisan semua, saudara-saudara.
Belajar lagi gunakan iman. Ya. Dan setiap sesuatu hal yang digoncangkan Tuhan dari kita, ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, saudara-saudara. Bukan untuk menyengsarakan kita kalau Tuhan goncangkan sesuatu. Ya, tempat yang nyaman Tuhan goncangkan, kayaknya aduh kenapa nggak diizinkan Tuhan aku nyaman sedikit, enak sedikit. Tuhan bilang ayo gunakan imanmu, gunakan imanmu. Sampai hari-hari ini saudara-saudara, ya, gunakan iman kita. Hidup kita semua adalah hasil iman. Hasil iman. Kalau Abraham belajar dia saudara-saudara, semua hasil iman. Apa yang dia miliki itu hasil iman, hasil iman. Belajar suami istri, saudara-saudara, ya, menghadapi banyak masalah, perjalanan-perjalanan yang begitu sukar, Tuhan tuntun, ayo gunakan imanmu, gunakan imanmu. Ya, bertahun-tahun saudara-saudara, kita juga, saudara, gunakan iman saudara hari ini. Apapun masalah saudara, apa saja itu, masalah sekolah, masalah di pekerjaan, masalah kesehatan, apa saja, selalu kita bilang, Tuhan, Engkau inginkan saya menggunakan iman. Bukan menggunakan logika, bukan menggunakan kekuatan kita, tapi utamakan iman yang membuat kita berbeda dari orang-orang yang lain, saudara-saudara, adalah kekuatan iman. Ya, Injil Matius hari-hari terakhir nanti, adakah manusia masih memiliki iman? Lukas itu ya, masih adakah di akhir zaman punya iman? Ini iman yang disebut sekali, bukan berarti dia nggak mengaku percaya sama Tuhan, tapi imannya nggak mampu diharapkan, saudara-saudara. Imannya nggak nyata, saudara. Pasal berapa ini? Coba, apakah ada manusia mendapati iman di bumi? 18 kita baca ya, Lukas pasal 18. Ini penting saudara-saudara sekalian, karena sudah mulai gugur iman manusia ini. Ya, Lukas 18 ya, ayat yang ke-8 kita baca ini saudara-saudara. Ya, kita baca bersama, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah ini saudara-saudara, adakah saudara hidup karena iman? Ya, apakah dia mendapati iman di bumi? Itu tandanya manusia ini sudah mulai kekurangan iman. Saya ingat dulu saudara-saudara, masih di zaman-zaman kami dulu, sedikit-sedikit sakit nggak ke dokter, saudara-saudara, hampir nggak namanya makan obat-obatan, saudara-saudara. Berdoa, ya, berdoa. Itu selalu diajarkan, kalau ada sakit koreksi diri, kalau ada salah, ada dosa, minta ampun. Kalau sudah minta ampun, pasti turun tangan Tuhan untuk menyembuhkan. Kekuatan iman. Kita sekarang sudah mulai dikit-dikit apa obatnya, ya, dikit-dikit mengharapkan obat, ya, tergantung saudara-saudara. Ya, saudara belajar kita, ya, ada masalah, ada kekurangan. Apalagi kita dulu hamba Tuhan, kalau berkat kurang, koreksi siapa yang berdosa di antara kita. Ya, karena kalau ada yang gak benar, Tuhan tinggalkan. Seperti di perjanjian lama, satu orang pencuri, si Ahan yang pencuri, Tuhan gak datang, gak membantu, gak menyertai mereka. Bangsa Israel ketakutan sekali menghadapi musuh. Tuhan, gimana ini, musuh sangat hebat menghadapi. Lalu Tuhan bilang, ada dosa, ada ketidaksetiaan dari kalian. Siapa ini? Gak ngaku, saudara-saudara. Ya, ada dari kalian gak setia, ada yang mencuri korban khusus yang seharusnya untuk Tuhan. Sudah diajari kalau nanti kalian perang menghadapi kemenangan, ada ini korban khusus tak boleh diambil, ini untuk Tuhan. Rupanya si Ahan ini, saudara-saudara, si Ahan karena pingin sekali punya emas, punya pakaian yang bagus,
Karena dia pernah cita-cita, aduh maunya aku nanti kalau besar, kalau sudah aku punya rumah tangga, emas kami banyak, pakaian kami mewah-mewah. Ya. Lalu begitu mereka menang terhadap musuh, dia curi, dikumpulkan di kamarnya, ditanam di bawah kamarnya, saudara-saudara. Ya. Satu saat ditanya, ayo saudara-saudara, siapa kita ini yang pencuri, gak beres sama Tuhan, lalu gak diberkati Tuhan kita, Tuhan gak menyertai kita, semua gak ngaku, saudara-saudara. Bukan aku baik-baik aja, gak aku. Tapi kenapa Tuhan gak menyertai kita? Ya, si Ahan ini berpikir sudah mulai, kalau nanti aku punya uang, punya emas, kaya raya, enaklah hidupku. Padahal dia jadi Tuhan bangsa Israel hidup dari iman, bukan dari harta, bukan dari emas, bukan dari pakaian mewah-mewah, dari iman. Nah, saudara-saudara, lalu karena dia mencuri, ya, dipaksa, saudara-saudara, buang undi. Nah, betul, si Ahan, ya, si hadapan masih ditanya, saudaraku Ahan, ngakulah, kau mencuri apa enggak? Ya, karena Tuhan kau yang mencuri, sudah jelas kau yang mencuri, tapi enggak mengaku-ngaku, saudara-saudara. Tapi dipaksa, nggak ada yang lain, karena dibuang undi, kau yang mencuri. Ini sudah jelas-jelas kau. Ya, minta ampun juga dia, saudara-saudara. Iya, aku mencuri. Emas, perak yang indah-indah itu ku ambil. Di mana kau taruh? Di kamarku. Saudara-saudara, mengaku, tapi nggak mendapat pengampunan lagi. Makanya saudara, ada saatnya mengaku untuk diampuni, ada satu saat mengaku nggak diampuni. Ya, saudara-saudara sekalian, lalu dikumpulkanlah semua harta-hartanya, saudara-saudara, dibakar. Ya, makanya saudara-saudara sekalian, ketika ada masalah selalu kita koreksi, siapa yang berdosa, ada dosa apa ini. Kita nggak diberkati Tuhan, kok sulit sekali hari-hari ini. Ya, Joshua bisa dicari, saudara-saudara. Ya, supaya kita belajar hidup dari iman, saudara-saudara. Jangan kita anggap, aduh kalau aku nanti punya uang, punya harta, wah senanglah hidupku, tenanglah hidupku. Enggak. Tuhan selalu mengajar bangsa Israel untuk hidup dari iman. Kalaupun mendapat berkat melipat, bukan berharap kepada itu, saudara-saudara. Tapi si Ahan ini berbeda, saudara-saudara, ya. Coba Joshua pasal yang ketiga, ya, kita lihat pasal 7. Supaya kita belajar hidup dari iman, jangan dari harta. Jangan dari harta. Kalau saudara memikir hidup dari harta, ini seperti si Ahan ini ujung-ujungnya, saudara-saudara sekalian. Coba kita baca ya ayat 7 dulu, nanti kita lewat ayat 15, ya. Ayat 7, Joshua 7 ayat 1, kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Ayat 1, 2, 3. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Ahan bin Karmi bin Yabdi bin Jerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Coba, ya, berubah setia. Satu orang berubah setia, Tuhan tinggalkan mereka, saudara-saudara. Ya, dan akibatnya itu mereka berperang, bangsa Israel dikalahkan, saudara-saudara. Tewas orang Israel itu, ribuan orang tewas karena Tuhan meninggalkan mereka. Kita lewati lagi ayat yang ke-4, saudara-saudara. Ayat yang ke-4 kita lewati, 1, 2, 3. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai 5, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebar dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Coba, kota Ai itu kecil,
Bagi mereka nggak mesti mengerahkan senjata, dikit kali kecil. Tapi kali itu saudara-saudara, orang-orang Ai ini menewaskan orang Israel 36.000 coba. Mengerikan saudara-saudara. Ya, karena mereka berbuat setia di hadapan Tuhan. Lalu mereka ketakutan sekali. Mereka ini berayat tadi, mereka tawar hati, mereka ketakutan, saudara-saudara. Lalu kita lewati lagi ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Kita baca ini 1, 2, 3. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruh di antara barang-barangnya. 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuh-musuh. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Wah, ini karena takut sekali bangsa Israel ini, karena ditinggalkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Berkali-kali dibujuk, ayo siapa dari kalian berdosa? Gak ada yang mengaku, saudara-saudara sekalian. Akhirnya si Akan ini mengaku, saudara-saudara, ya, karena diundi dia yang kena. Coba kita baca ini lagi ayat yang ke-18. Ayat di 18 kita baca 18, 1, 2, 3. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatinya lah Ahan bin Karmi bin Sabdi bin Jerah dari suku Yehuda. Terus berkatalah Yosua kepada Ahan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. 20. Lalu Ahan menjawab, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. 21. Aku melihat di antara barang-barang carahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku di dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Coba pikirnya nggak ditengok Tuhan, saudara-saudara. Pikirnya satu saat dia menjadi enak hidupnya, udahlah punya pakaian indah bisa dijual, punya emas, punya perak. Padahal Tuhan mengajar mereka untuk menggunakan iman, berharap sama Tuhan. Ya, Tuhan lepaskan. Coba kalau nggak hidup dengan iman, bagaimana? Mampu apa enggak? Kalah mereka, saudara-saudara. Tapi perhatikan, saudara-saudara, mengaku, ya, mengaku, tetapi tidak lepas dari penghukuman. Inilah saudara-saudara orang keras hati. Tadinya dikasih, ayo cepat mengaku, nggak mengaku. Sekarang harus dipaksa, saudara. Kalau pengakuan kita harus terpaksa, penghukuman yang ada, saudara-saudara. Kita lihat, ya, kita lihat lagi ayat 24, ayat yang ke-24, saudara-saudara. Kita lihat ayat 24, 1, 2, 3. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Ahor. Terus berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau daripada hari ini. Dan seluruh orang Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilemparinya dengan batu. 26. Sesudah itu didirikan di atas suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Coba saudara-saudara. Nah, kita diajar oleh Tuhan menggunakan iman. Ya, jangan hidup dari kekuatan harta, kekuatan uang, kekuatan apapun.
nggak bisa menyelamatkan kita, saudara-saudara. Ya, makanya diizinkan Tuhan satu saat bangsa Israel ini habis 36.000 mati dalam peperangan, saudara-saudara. Ya, kita belajar hari-hari ini, kita belajar gunakan iman, dan setiap hari Tuhan inginkan kita hidup dari iman. Ya, nggak diizinkan Tuhan satu saat pun kita hidup, aduh saya mampu kok, harta saya menjamin saya mampu kok, pekerjaan saya, keuangan saya, kepandaian saya. Gak diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bersyukur. Kita bersyukur hal itu, saudara-saudara. Ya, jangan bilang, Tuhan kapan aku hidup enak. Jangan, pikirkan saja, aku hidup dari iman. Dari iman, bertolak dari iman, memimpin kepada iman, sampai kepada iman yang lebih besar lagi, saudara-saudara. Dilatih Tuhan kita punya iman. Saya banyak hal dilatih Tuhan dengan iman, saudara-saudara. Dan sampai hari ini, sampai akhir hidup kita, ya, sampai akhir hidup mungkin betul-betul tidak ada sesuatu yang kita harapkan, hanya Tuhan saja. Ya, dan itu memang pengharapan yang baik, saudara-saudara. Ya, iman yang kita harapkan, saudara-saudara. Kita hidup dari iman. Ya, dan terus menuntun sampai kepada iman. Ya, untuk masuk pesta nikah anak domba Allah, iman. Ya, terbang ke tempat pengungsian, nanti dunia ini menguasai ekonomi, dipegang oleh antikristus. Saudara tengok berita-berita sekarang. Ya, beberapa negara sudah mengharapkan dan bantuan dari IMF. Indonesia puji Tuhan masih belum, saudara-saudara. Negara-negara sudah mulai khawatir tentang keadaan ini, khawatir tentang makanan, pakaian. Kita dengar berita Indonesia masih, puji Tuhan masih belum terlalu berharap kepada bantuan IMF menghadapi kesulitan ekonomi 2023 yang sangat ditakutkan, saudara-saudara. Ya, lapangan pekerjaan makin surut, makin kesulitan kita, anak-anak kita, lapangan pekerjaan sulit. Adapun lapangan pekerjaan seringkali minggu pun dipaksa kerja, jangankan hari yang lain, hari Minggu juga kerja. Saudara, kalau nggak kita hidup dari iman, satu saat kita andalkan kekuatan kita akan digulung oleh iblis, digiring terus, saudara, sampai kita masuk kepada aniaya antikristus. Mulai sekarang, anak-anak kita gunakan iman kita. Ya, makanya dulu ada istilah banyak berdoa, banyak berkatnya. Tidak berdoa, nggak ada berkatnya. Yakobus seringkali kita baca itu, saudara-saudara. Orang beriman pasti berdoa. Ya, orang beriman itu kekuatannya di doa. Orang nggak punya iman itu kekuatannya kepada yang lain. Orang beriman itu kekuatannya di dalam doa. Banyak berdoa, banyak berkatnya. Tidak berdoa, nggak ada berkatnya, saudara-saudara. Yakobus bagian-bagian terakhir. Karena kita belajar, saudara-saudara, dari burung Raja Wali. Ya, kekuatan sayapnya, kekuatan imannya yang bisa melewati, saudara-saudara. Pasal yang keempat, saudara-saudara. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Orang benar pasti berdoa. Ya, kita baca ini. Yakobus 4 ayat 1, 1, 2, 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjual dalam tubuhmu? Perhatikan, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi makanya dibilang banyak berdoa, banyak berkatnya. Banyak berdoa akan mengurangi, tidak akan adanya pertengkaran, tidak ada iri hati, tidak ada perkelahian. Jawabannya, kenapa banyak pertengkar sana sini, berkelahi sana sini, iri hati? Jawabnya nggak berdoa. Karena nggak berdoa, nggak mendapat sesuatu, lalu terjadilah, saudara-saudara, banyak keinginan, tapi nggak berdoa. Orang benar
Kekuatannya adalah di doa. Semakin berdoa, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berdoa berarti mendapatkan segalanya, saudara-saudara. Sampai kita bilang ini hasil iman saya. Karena saya berdoa, doa saya digenapkan oleh Tuhan. Ya, yang saya minta dikasih oleh Tuhan. Sampai boleh kita bilang ini hasil doa saya. Ini karena saya berdoa, saudara-saudara. Ya. Sampai orang akan heran. Mazmur 1 ditanya, sampai orang akan bilang, aku ini, hidup saya ini ajaib bagi orang lain. Sampai betul-betul keajaiban itu bukan kata orang. Keajaiban itu kita nikmati. Ya, keajaiban itu sampai disaksikan orang kita hidup. Aku ini orang ajaib bagi orang lain. Itu hebat kali, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena kita ini hidup dari iman. Gak bisa dijengkal orang kita, saudara-saudara. Gak bisa direndahkan orang. Orang hidup seperti iman, seperti Raja Wali terbang, saudara-saudara. Kekuatan yang gak bisa dibatasi oleh apapun. Mazmur coba terakhir, saudara-saudara ya. Kejadianku, hidupku, ya, ajaib, saudara-saudara. Itu orang yang disertai oleh Tuhan. Ya, kita ajaib 71, coba kita lihat ya. Sampai benar-benar keajaiban itu seperti jalan Raja Wali, saudara-saudara. Ya. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Mazmur 71 ayat yang ke-7. Inilah orang percaya berjalan seperti jalan Raja Wali di atas udara. Mazmur 71 ayat 7 kita baca 1, 2, 3. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Coba ya, kita seperti tanda ajaib. Orang akan melihat, kok heran ya, kerjanya di situ kok bisa aja hidup, kok bisa ini. Ya, penghasilannya bisa begini tapi kok ajaib. Makanya setiap hari kita perjalanan hidup kita ajaib. Ya, gak bisa disangka-sangka kok bisa hidup dia begitu, kok bisa ya, kok bisa. Orang akan bilang ajaib, saudara-saudara. Ya, makanya penulis Amsal tadi bilang ajaib, mengherankan, gak dapat ku mengerti. Sampai orang pun akan menilai kita, gak bisa ku mengerti, hebat kali lah dia, kok bisa ini, aku bisa itu. Kalau kita hidup dari iman, kita hidup dari iman dan kita berdoa, selalu setiap hari-hari hidup kita adalah ada ajaib, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda ajaib sampai melampaui pikiran kita. Gak nyangka-nyangka kok bisa. Itulah orang berharap, saudara-saudara. Itulah orang percaya kepada Tuhan. Makanya mari berjalan seperti Raja Wali, jalan Raja Wali di udara. Ya, berani dan terus gunakan imannya, gunakan saja. Memang banyak halangan, banyak tantangan, banyak kesulitan di mana-mana, saudara-saudara. Banyak ejekan, banyak hinaan. Kalau Raja Wali mungkin gak dengar komentar burung yang lain. Sok-sokan kok bisa terbang. Mungkin saja kalau dia kayak manusia, sok-sokan kok dia bisa gitu. Kita tengok aja lagi nanti, kok berani-berani terbang tinggi gitu. Kalau mampus nanti gimana? Banyak orang mengoceh dan apapun tentang kita, tapi itu tidak menghentikan kita terbang. Banyak orang berkomentar tentang hidup kita, tapi Raja Wali tidak akan berhenti terbang. Dia belajar terus, gunakan sayapnya, belajar gunakan sayapnya. Banyak derita kita hadapi, ujian-ujian berat, bukan menghentikan untuk bergerak kita maju, saudara-saudara. Jangan berhenti, saudara, karena ucapan orang. Jangan berhenti semangat kita karena ulah orang, perkataan orang, karena yang lain. Jangan. Kita Raja Wali yang belajar menggunakan sayap, terbang terus terbang sampai udara itu sudah bagikan hidupnya, bagaikan jalan dalam hidupnya. Saudara, hari-hari ini banyak orang berhenti. Aku gak kerja sini karena si Anu bilang begini, gak sekolah aku gini karena orang bilang begini. Kok berhenti kita karena omongan orang? Ya, kita Raja Wali, hidup dari iman, terus banyak berdoa, dan doa kita pasti, kata Alkitab, pasti akan digenapkan oleh Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Ke depan kita akan belajar lagi bagaimana saudara-saudara jalan ular yang ada di cadas. Gak ada kemampuan, ya, gak ada kaki, gak ada tangan, tetapi dengan kekuatan iman. Itu pelajaran juga bagi kita. Milikilah iman, saudara-saudara. Orang benar hidup bukan dari logikanya, bukan dari kekuatan fisiknya, tapi hidup dari imannya. Kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Yang menantikan Tuhan, 142 dari nyanyian Psalm. Kita naikkan pujian ini untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita menanti Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang menantikan Tuhan, 142. Yang menantikan Tuhan dan membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Tuhan ajarku ulurkan tangan. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan yang tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku pada. Turunkan tangan sekali lagi. Yang menantikan Tuhan, yang menantikan kami, membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku tanpa perkataan, ajarku. Haleluya, haleluya. Hari ini mungkin digoncangkan Tuhan dari kita. Tempat yang nyaman menurut kita, Tuhan goncangkan agar kita menggunakan iman kita, agar kita menggunakan iman kita. Belajar gunakan iman kita, jangan logika, jangan kekuatan apapun. Belajar kita hidup dari iman. Haleluya. Karena Tuhan cari hari-hari ini adalah orang beriman, orang hidup dari iman. Tuhan ingin dapati kita hidup dari iman. Kita seperti Raja Wali bisa terbang di udara, melintasi badai. Sekali lagi, tanpa perkataan.
Berikan iman kepada kami. Dengan berkata yang benar kita Tuhan, yang benar kita Tuhan, yang ada bagai gunung Nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menjadi tersembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau mengajar kami menggunakan iman kami Tuhan. Haleluya. Kekuatan iman lebih hebat daripada kekuatan apapun di dunia ini. Kekuatan iman lebih hebat dari kekuatan pikiran logika kami. Milikilah Tuhan, beri iman kepada kami. Haleluya. Iman bisa menaklukkan badai. Iman bisa membawa kami terbang. Haleluya, 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 haleluya. Ajar kami Tuhan punya iman, iman yang selalu memberikan kami kuat, mampu melintasi badai Tuhan, sampai kami akan mampu keluar dari dunia ini bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami melalui banyak hal, melalui banyak ujian, diajar oleh Tuhan. Kami menggunakan iman kami Tuhan, dan sampai kami melihat hasilnya. Badai bisa bukan membinasakan kami, badai untuk membawa kami terus terbang lebih jauh bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, bukan dengan kekuatan uang kami hidup, bukan dengan kekuatan logika kepandaian kami, tapi kami hidup dari iman. Hari ini kami adalah karena iman kami. Hari ini kami menikmati semua karena kami berdoa, dan doa kami selalu Engkau dengar, Engkau kabulkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami akan menjadi tanda ajaib. Keajaiban demi keajaiban kami miliki Tuhan, sebab iman kami berarah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kamilah yang Kau tuntun. Kami boleh berjalan bagaikan Raja Wali berjalan di udara. Tidak ada kemampuan yang sanggup, tetapi kemampuan iman kami mampu mengatasinya semua. Kami bersyukur Engkau berikan kekuatan bagi kami. Justru kami berada di akhir zaman ini, iman kamilah yang paling utama ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami akan memberikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Beberapa hal ingin kami sampaikan, terutama korban khusus yang kita berikan untuk di bulan, untuk Natal PHT pada tanggal 6, 7, dan 8. Saudara-saudara, besok Ibu Gembala akan memberikannya, saudara-saudara, karena saya setelah ibadah akan berangkat ke Siduam Bilik, ke Parelitan, untuk mengikuti ibadah pemakaman dari Bapak Pendeta Simamora di Siduam Bilik. Saudara-saudara, akan berangkat setelah kebaktian. Mohon dukungan doa saudara-saudara, karena pemakamannya besok. Mungkin pulang hari Selasa, saudara-saudara. Kalau pemakamannya sampai sore, dan mungkin kami pulang malam, berarti Selasa.
ibadah kita tetap sebagaimana biasa hari hari Rabu dan hari Jumat, saudara-saudara. Dan minggu depannya udah mulai kita Natal ya, jadi minggu terakhir besok saudara-saudara PA dan Biston ya, jadi ibadah tetap hari Rabu dan hari Jumat. Terima kasih buat korban khusus saudara untuk Natal persekutuan di Jalan Panci mulai tanggal 7, 6, 7 dan 8. Dari keluarga Deti Nambunan 150.000, dari Lydia Situmorang 100.000, dari keluarga Esmanulang Boruti 6 bulan 100.000, dari Narwastu Sianturi 40.000, dari keluarga Purba 500.000, dari keluarga Es Situmorang Boru Simbolon 50.000, dari keluarga Haka Hota Hayan Maoci 100.000, dari keluarga Hasi Mangunsong 50.000, dari keluarga Petrus Boru Pardede 100.000, dan dari keluarga Afia Natalia Sinaga 100.000. Jumlahnya 1.290.000. Ini khusus untuk PHT saudara-saudara. Namun 6 dan 7, namun di tanggal 8 itu khusus GPT, khusus GPT. Jadi kami GPT dari kami sendiri yang membayarinya saudara-saudara. Ya, tidak saya libatkan saudara karena saudara sudah berkorban untuk persekutuan ini dari tanggal 6 dan tanggal 7. Di tanggal 8 saudara ikut kita semua, karena di tanggal 8 itu khusus Natal Gereja Pantai Kosta Tabernakel. Itu khusus GPT. Jadi kalau di PHT ini bermacam gereja, banyak organisasi gereja, tapi nanti di tanggal 8 itu khusus Gereja Pantai Kosta se-Sumatera Utara, ada dari Nias, semua kumpul di situ dan akan dihadiri oleh gubernur. Diharapkan kita tanggal 8 jam 5 saudara-saudara. Jadi saudara gimana mengusahakan supaya bisa jam 5 kita di sana. Itu dihimbau oleh ketua supaya seluruh sidang jemaat mohon dikerahkan, yang pemuda semua hadir di tanggal 8 saudara-saudara. Jadi diharapkan kita hadir di situ ya untuk tanggal 8 saudara-saudara. Di tanggal 6 dan 7 karena yang khotbah adalah Pendeta Paulus Budiono dan Pendeta Sony, dan di gereja di acara GPT adalah kedua wilayah Bapak Pendeta Marupa Silalai. Jadi saudara-saudara gunakan waktu saudara yang mulai sekarang diatur gimana supaya bisa saudara-saudara. Lalu di kebaktian kaum muda, nanti di kebaktian kaum muda khusus juga PHT semuanya di Medan ini tanggal 11 hari Minggu tanggal 11 jam 5. Diharapkan kepada semua kaum muda juga memberikan korban khusus untuk itu. Jadi orang tuanya saya sampaikan, nanti anak kita minta maaf untuk korban khusus kaum muda, minta ya. Sudah sebagian mengirim lewat saya, si Joshua dan si Johannes sudah mengirimkan, dan saudara juga nanti memberikannya kepada si Lia ya, si Lia bendaharanya nanti diberikan supaya disetor mereka tanggal 11 di sana hari Minggu jam 5 ya. Jadi nanti kaum muda supaya nggak terlalu malam, jam 5 di hari Minggu tanggal 11 di sana saudara-saudara. Ini harapan saya semuanya supaya kita belajar. Nanti siang saya sudah akan berangkat, mohon dukungan saudara supaya sehat-sehat saya di perjalanan, karena semestinya besok doa puasa saudara-saudara. Ya seharusnya kian kalau nggak ada doa puasa, apalagi ini hamba Tuhan, anaknya juga ada 4 pendeta anaknya. Mestinya kami dari Medan ini pasti rombongan ke sana, tapi karena berhubung besok doa puasa ya, sesi pertama mulai jam 10, si Petrus juga memimpin puji-pujian di sana. Tentu saya sendiri, Ibu Gembala tidak bisa ikut ke Perlilitan saudara-saudara. Jadi hanya saya dan beberapa orang, paling saya sendiri, yang lain-lain juga nggak bisa ikut. Nanti paling hamba-hamba Tuhan dari Sidikalang atau dari Toba yang bisa mengikuti pemakaman besok saudara-saudara. Jadi sangat sedikit yang hadir karena doa puasa besok untuk perayaan Natal saudara-saudara. Ini harapan saya, semua dukungan doa kita semua. Nanti di bulan Desember korban khusus kita untuk Natal kita. Jadi ini tadi nah ini untuk November juga masih banyak yang belum ngasih korban khusus untuk bulan 11 ini saudara, beberapa orang. Tetap juga saudara berikan, jangan dialihkan ke sana lalu korban khusus kita untuk di bulan 11
saudara nggak berikan. Tetap saudara berikan korban khusus kita untuk penggembalaan ini, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa nanti bagi saudara-saudara kita yang sakit. Mama si Oce masih sakit, Inang Guru Bruto masih di Palangkaraya, mungkin di bulan Januari baru pulang setelah pernikahan si Johan, saudara-saudara. Mereka sudah berangkat hari Jumat yang lalu bersama Bapak Siti sama si Yana, dan mereka sudah pulang. Tinggal Inang masih tinggal di sana. Kita doakan semua acara nanti akan menjadi baik. Kita dukung semua supaya semua pekerjaan Tuhan ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Kita berikan persembahan kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Mempelai Tuhan pasti menang. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Aku senantiasa memandang Tuhan. Kita berikan persembahan kita. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat tidak goyah, sebab tangan kanannya berkenan. Mempelai Tuhan, mempelai Tuhan pasti menang. Kembali kami bersyukur ya Tuhan buat segala anugerah kasih-Mu. Kami bisa mempersembahkan hidup kami. Kami boleh ada hadir di hadirat-Mu. Engkau mendengar semua seruan doa kami. Apapun permohonan kami, Engkau dengar dan Engkau jawab. Engkau akan memberikan pertolongan bagi kami Tuhan. Sungguh ajaib Engkau dalam hidup kami. Perbuatan-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Kami bisa ada dan terus ada karena Engkau pengharapan kami. Firman-Mu berkata hari ini untuk kami belajar menggunakan iman kami, supaya kami juga terbang bagaikan burung Raja Wali, melewati badai, menghadapi apapun. Kekuatan itu selalu berlimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Mama si Oce yang masih kurang sehat. Engkau selalu jamah pulihkan kesehatannya. Inna Mama Siti buru-buru itu di Palangkaraya, berikan kekuatan yang ajaib. Rencana pernikahan si Johan berikan terbaik, atur waktu yang terbaik Tuhan. Teman-teman kami juga yang sakit, jika ada yang sakit Engkau jamah, Engkau menolong Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau selalu memimpin kami sepanjang minggu ini. Jauhkan dari mara bahaya, dari tangan-tangan jahat, dari kecelakaan, dari bencana alam. Perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan perjalanan hamba-Mu dari tempat ini sore, siang, hari ini sampai perjalanan malam ke si 2 bilik Tuhan tuntun. Jauhkan dari mara bahaya, kendaraan kami tumpangi.
Engkau juga jamah Tuhan, malaikat selalu menuntun sampai tiba pulang pergi dengan tubuh sehat. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu di sana ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan orang tua kami. Berikan kekuatan iman, keluarga kami berikan roh pertobatan. Gereja kami Engkau menolong. Natal yang akan diadakan di Jalan Panci mulai tanggal 6, 7, dan 8. Engkau berkati semua yang sudah berkorban. Mereka berikan karena nama Tuhan. Tidak sia-sia pengorbanan mereka. Engkau balaskan ya Tuhan. Bahkan Natal kaum muda juga pada tanggal 11. Tuhan menuntut Natal di Batang Kuis juga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai hamba-Mu, Engkau berbicara semua sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Semua pengorbanan kami, kehadiran kami, jerih lelah kami tidak sia-sia. Engkau yang membalaskannya ya Tuhan. Siang ini kami datang untuk diberkati Tuhan. Tumpahkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.